Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wal alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wal asri innal insana lafil khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul adzim. Para sahabat Samin Tutor official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari tak henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan sore hari ini kita masih dapat berjumpa kembali di dalam sebuah channel yang mengedukasi tentang masalah bekam, herbal ilahiyah, herbal honey, dan materi dakwah lainnya. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya yang selalu istiqamah hingga akhir zaman. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, kami pada kesempatan siang hari ini ya ingin membicarakan tentang masalah yang mana hal tersebut dibutuhkan bagi setiap hamba Allah, ya. Karena Abu Samil beserta keluarga, ya, saya kemarin sempat liburan, ya, di salah satu mall bersama anak-anak, ya, istri, anak-anak, ya, di malam hari. Dan juga tadi saya juga liburan mencari barang karena ada sesuatu yang ingin saya berikan kepada istri saya. Nah, ketika kita ingin menuju suatu tempat, ya, pasar, swalayan, ataupun tempat-tempat ini, pasti kita akan melewati satu perjalanan, gitu ya, dari rumah sampai ke jalan-jalan raya. Nah, teman-teman, apakah kalian pernah merasakan, ya, apakah kalian pernah merasakan ketika di dalam perjalanan seringkali kita melihat orang, ya, ketika berkendaraan, ya, naik mobil atau naik motor, ya, ketika berada di tempat-tempat yang katakanlah lampu merah atau tempat-tempat di persimpangan, ya, persimpangan 3, persimpangan 4, ketika kita, ya, yang memacu kendaraan dengan kecepatan, ya, katakanlah kecepatan 50 atau 60, ya, ketika mendekati wilayah-wilayah persimpangan ataupun lampu merah, ya, kita pasti akan mengurangi, gitu ya, pasti akan mengurangi kecepatan tersebut agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, ketika kita ingin melakukan hal tersebut, mungkin ada di di samping kiri atau di samping kanan yang kita tidak sadari ada motor dengan dengan kecepatan yang tinggi, kecepatan yang begitu cepat, ya, ingin sampai di suatu, bukan nyampe di suatu tempatnya, sampai di jalan depannya, ya, sehingga ketika lampu merah itu masuk di area merah, dia terabas, gitu, dia terabas. Atau ketika kita dalam perjalanan macet, gitu ya, banyak mobil yang mengambil posisi-posisi di kendaraan bermotor, ya, di sisi kiri biasanya tempat kita berjalan itu tempat untuk motor, ya, kadang-kadang diambil oleh berkendaraan yang lain seperti motor, bukan motor sih, mobil, gitu ya. Dan mereka tidak pernah sabar untuk memberikan
kesempatan orang lain untuk lewat. Kadang-kadang kita masuk lorong kita mau pulang, masuk lorong, tiba-tiba ada pengendara yang tanpa memberikan klaksonnya atau memberikan apa ya, seperti tanda gitu ya, sehingga kita tahu bahwasanya ada orang di belakang kita. Kadang-kadang dia mengambil posisi depan untuk masuk ke lorong, atau mengambil mengambil kecepatan tinggi untuk bisa menyeberang ke wilayah seberang. Nah, ini seringkali terjadi pada diri kita, mungkin kita melihatnya. Nah, saudara rahmatullah subhanahu wa ta'ala, hal-hal seperti ini ya biasanya bisa merugikan orang lain, ya, bisa merugikan orang lain. Maka dibutuhkan sikap kesabaran. Sikap kesabaran ini ya, mungkin saya kemarin sudah membahas tentang masalah sabar dan ikhlas, dan kesempatan kali ini karena saya juga agak kesal, jengkel ketika pacuan kita itu didahului oleh orang yang mana kita ingin menyeberang atau masuk ke wilayah seberang gitu ya. Kalau kita ingin lurus, ada orang yang tiba-tiba ngebut belok ke kanan atau ke kiri, yang mana itu bisa mengganggu konsentrasi kita ya. Seringkali ini terjadi ya. Kenapa? Orang tersebut tidak memiliki kesadaran sikap sabar. Sikap sabarnya dibutuhkan, teman-teman ya. Sahabat Syamil Tutor Official, kesabarannya dibutuhkan. Kalau kita ingin mencapai sesuatu, mencapai keinginan yang kita inginkan ya, ingin beli mobil, ingin beli rumah, ingin beli apapun ya yang berkaitan untuk duniawi, itu dibutuhkan sikap sabar. Sabar, katakanlah pengen beli motor ya, kalau nggak punya uang banyak, ngumpulin DP-nya dulu kan ya, ngumpulin tuh selama berapa bulan supaya dapat DP yang besar, sehingga dapat angsuran yang murah. Mungkin kan kebanyakan orang kan seperti itu ya, banyak nggak mampu membeli secara cash ya, akhirnya kredit, atau ingin membeli barang-barang yang lain ya. Jangan memaksakan, nabung sedikit demi sedikit ya. Nah, sabar dalam bertetangga artinya apa? Sabar dalam bertetangga ya, sabar ketika kita menghadapi tetangga kita yang mungkin kurang punya adab gitu ya, menyetel musik begitu besar, ataupun membuat membuat ketidaknyamanan di dalam kehidupan kita di tetangga. Katakanlah sering ribut, sering ngoceh yang tak karuan, kita harus sabar menghadapinya. Kemudian sabar dalam bekerja. Sabar dalam bekerja artinya apa? Ya, ketika kita ingin mendapatkan suatu peningkatan atau ingin naik level, maka sabar. Jangan nyogok, jangan mau disogok ya, ataupun menyogok, karena disogok itu nggak ada dosanya, kata ustadz yang lain tuh ya, nggak ada dosanya orang yang menyogok ataupun yang disogok, tapi tempatnya di neraka langsung ya. Orang yang sogok dan menyogok itu tempatnya langsung di neraka, itu nggak ada lagi dosa, langsung masuk ke api neraka gitu ya. Nah, sabar dalam membangun channel yang kita lakukan saat ini ya, sabar sambil tutor. Sabar artinya apa? Sabar jangan sampai kita terburu-buru pengen cepat berkembang ya. Sabar dalam hal ini adalah kita belajar prosesnya segala macam, kita harus sabar ya. Jangan dulu beli subscriber, jangan dulu suntik jam tayang kalau belum mencapai satu tahun ya. Kalaupun channel kita sudah dapat di atas 800 subscriber, GT-nya sudah 3000-an, sudah 1 tahun ya. Nah, ini baru urgent, baru lakukan sesuatu yang sudah diajarkan para suhu kita. Makanya sikap sabar ini harus betul-betul ada di dalam diri kita. Artinya ketika kita menonton live, tidak dibaca komennya, kemudian tidak diperhatikan, atau konten-konten kita nggak pernah ditonton, ini sudah biarkan saja lah gitu ya. Sabar dan sabar.
sikap sabar ini sangat dibutuhkan ya teman-teman. Ya, karena kunci keselamatan kita adalah kesabaran. Sabar dalam menjaga seluruh bentuk yang ada di dalam diri kita, lisan, mata kita gitu ya. Nah, sabar yang yang kita bahas pada saat ini adalah sabar dalam bentuk implementasi kehidupan gitu ya. Kalau dalam konteks agamanya adalah sabar adalah menjaga sesuatu di dalam diri kita agar tidak terburu-buru, artinya gitu ya, dan ikhlas untuk menerima dari apa yang telah Allah berikan dari sikap sabar yang kita lakukan. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya ya soal itu mencegah diri kita dari perbuatan yang mungkar dan menjadikan diri kita sabar gitu ya. Oke, itu saja sahabat-sahabat tuntutan yang saya berikan ya, karena ketika ide konten itu muncul maka harus dieksekusi ya. Insyaallah dengan sabar kita akan menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Lebih dan kurang sambil mohon maaf apabila ada penyampaian yang terburu-buru ya. Saya mohon ampun kepada Allah dan kepada sahabat-sahabat yang lainnya ya. Saya ucapkan terima kasih ya. Mari kita sama-sama menjaga sikap sabar ini agar tetap selalu ada di dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah menjadikan amal ibadah kita ya menjadi tolak ukur bahwasanya kita merupakan orang-orang yang memang sabar dalam hal apapun yang Allah berikan, sabar dalam ujian ya dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa kami berikan. Lebih dan kurangnya saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijamah, salam sehat selalu, konsisten.